Oke, saudara, tadi sebagaimana yang kita sebut, kita akan belajar bahasa isyarat. Tapi sebelumnya, saudara, mungkin mengawali di sini sudah bersama dengan kita ada sosok yang memang bermula dari pengalamannya selama hidup menjadi child of deaf adults, yakni Koda adalah anak dari kedua orang tuanya atau orang tua yang memang salah satunya atau keduanya adalah tuli. Nah, di sini sudah bersama dengan kita. Halo Kak Yusuf. Halo. Halo Arsa. Oke. Dan juga Kak Putri juga ya. Kak Putri juga yang hari ini menerjemahkan. Okta, kira-kira kalau dengar Koda tadi, Child of Deaf Adults, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pertamanya bingung gak sih gitu, ya gak sih? Kan kayak harus belajar bahasanya juga, bener gak Mas Yusuf kayak gitu? Betul, pasti. Itu soalnya alat untuk komunikasi buat teman-teman tuli ya. Nah, di sini berarti Mas Yusuf sendiri memang tumbuh di keluarga yang memiliki anggota keluarga, bahkan orang tuanya sendiri adalah seorang tuli. Mungkin boleh dijelaskan, Mas, diceritakan kepada kita dan saudara semua. Jadi memang saya sebagai child of deaf adults atau anak dari orang tua tuli. Kebetulan ibu saya itu tuli, bibi saya semuanya tuli, dan juga kakak saya juga tuli. Jadi mostly my family are deaf. So di sana saya lahir bagaimana merasakan ya teman-teman tuli tumbuh besar dan segala macam, dan akhirnya ya pada akhirnya saya awalnya itu saya sebenarnya malu, merasa nggak nyaman dengan keluarga seperti ini gitu. Tapi lambat laun saya merasa kayak ini kayaknya penting deh untuk diekspos keluar gitu. Akhirnya saya mulai terbuka bahwa ini penting buat semua orang tahu tentang tuli itu ada loh di sekitaran kita gitu. Kayak gitu. Dan Okta dan juga saudara, ternyata ini yang menjadi motivasi salah satunya yang melandasi adanya komunitas silang. Yang hari ini hadir bersama dengan kita. Ini juga ada Arsa sebagai salah satu penggeraknya ya yang ada di dalam dari silang sendiri. Mas Yusuf, silang sendiri bermula dari mana? Mungkin boleh diceritakan sedikit juga. Tadi mungkin pengalaman Mas sebagai Koda, lalu bagaimana itu bisa akhirnya menjadi bensin untuk membangun mesin silang ini, untuk membangun satu kesatuan silang ini. Iya. Dari kesadaran saya tadi yang itu 2014 itu awal kali saya merasa kayaknya saya nggak boleh tertutup seperti ini deh gitu sebagai Koda, harusnya juga jadi penggerak juga untuk teman-teman tuli gitu. Nah akhirnya saya coba mikir kayaknya bukan cuma saya aja deh yang terjun ke dunia tuli, karena ini penting banget untuk bisa terekspos kan. Saya ajak tuh teman-teman anak muda di Jabotabek untuk yuk kita gerak bareng yuk gitu, untuk buat satu kegiatan sejenis kelas bahasa isyarat saat itu ke teman-teman orang yang mau belajar kayak gitu. Dari 14 pada akhirnya sampai pada hari ini ya, yang tadinya itu komunitas yang namanya bukan silang terus nama laut, kayaknya kita coba perluas deh kegiatannya supaya lebih masif lagi. Ini kita ganti nama silang, dan silang juga adalah sign language. Jadi core-nya atau esensi atau sebuah identitas teman-teman tuli yang kita munculkan lebih ke arah sana kayak gitu. Oke, berarti Mas Yusuf ini juga pernah jadi juru bahasa isyarat ya? Nah itu mungkin boleh diceritain tuh. Iya, dari tadinya mencemplung untuk tahu tentang tuli seperti apa gitu. Ternyata bisa bahasa isyarat, dan akhirnya memang punya tanggung jawab untuk membantu mereka gitu kan. Akhirnya jadi interpreter gitu di beberapa stasiun TV nasional kayak gitu. Selama kurang lebih 3 tahunan. Kompas TV pernah, Mas? Belum pernah ya sebelumnya? Semoga nanti ya. Oh iya. Berarti ini kali pertama ya ke Kompas TV ya? Betul, kali pertama. Iya. Oke, ini Arsa pertama kali juga? Iya, ini pertama kali juga buat saya. Oke, Arsa, mungkin kalau di sini boleh sekaligus memperkenalkan diri, lalu Arsa juga tadi kalau Mas Yusuf sebagai founder gitu ya Mas ya. Arsa hari ini datang di Silang itu bekerja sebagai apa? Sebagai content creator juga di Silang. Oke, berarti mengedukasi juga ya Arsa sendiri? Iya betul, jadi memang membuat content creator saya mengedukasi lewat sosial media. Dimana edukasi ini ada belajar bahasa isyarat, kemudian konten-konten yang menarik untuk menyebarluaskan tentang tuli itu sendiri. Oke, nah saya sebetulnya penasaran deh. Bahasa isyarat itu kalau tadi Edwin sempat pas kita lagi ngobrol katanya bahasa isyarat itu ada bermacam-macam. Nah mungkin Mas Yusuf bisa dijelaskan gitu. Mungkin ada pemirsa Kompas TV yang masih awam bahasa isyarat tuh bedanya apa sih, kan karena ada yang abjad, ada juga yang kayak misalnya kayak tadi terima kasih gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yusuf? Jadi memang di bahasa isyarat kan nyebutnya BISINDO, bahasa isyarat Indonesia itu punya apa ya, jenis kayak dialek gitu ya. Dialek itu berarti variasi di mana bahasa itu berbeda-beda. Ya misalkan Jakarta sama Bekasi yang dekat aja itu berbeda banget tuh gitu. Atau di Jawa Barat juga berbeda. Dan juga kayak contoh Bali gitu.
Contohnya gini, misalkan terima kasih kan gini biasanya. Terima kasih teman-teman di Jakarta. Kalau di Jawa Barat itu seperti ini, terima kasih. Kalau di Bali kayak gini, terima kasih. Sukme kayak gitu. Jadi itu beberapa variasi gitu. Apalagi di daerah di negara-negara lain itu juga sama. Jadi variasinya cukup banyak sih gitu. Oke, kalau Arsa tadi melihat dengan banyaknya dialek yang bisa dipelajari dari kecil bertumbuh di keluarga sebagai salah satu anak tuli, sekarang menjadi teman-teman tuli yang ada di komunitas, itu melihat bahasa ini sebagai apa sih hal yang menarik untuk dipahami, atau Arsa jangan-jangan punya dialek sendiri nih dari tempat kelahiran Arsa? Iya. Ya, aku asalnya sebenarnya dari Jakarta, terus pindah ke Malang, dan aku berpikir bahasa isyarat itu sama, tapi pas ketemu dengan teman-teman tuli yang di Malang ternyata berbeda. Lambat laut membaur dengan bahasa isyarat di sana, terus balik lagi ke Jakarta beradaptasi kembali dengan bahasa isyarat di Jakarta. Oke. Nah Arsa, kira-kira boleh di-share gak nih, mungkin di sini ada juga teman-teman tuli dari seluruh Indonesia yang nonton Kompas TV pada hari ini. Tantangan dan akhirnya Arsa bisa menetapkan untuk ikut di silang, bekerja di silang dari saat studi dulu, itu tantangannya seperti apa? Dan bagaimana Arsa menghadapinya? Karena kan kita tahu kurikulum di Indonesia masih jauh dari kata inklusif gitu ya. Karena mungkin nggak ada injek dari bahasa isyarat di dalam kurikulumnya. Kalau menurutku terkait dengan tantangan, khususnya kurikulum di Indonesia belum inklusif atau masih kurang optimal, mungkin karena memang ada kesadarannya, di mana bikin kurikulum yang inklusif. Posisi aku kan sebagai content creator, aku juga ingin mendorong orang-orang untuk bisa peduli, bisa belajar bahasa isyarat, dan tambah menjadi Deaf Ally untuk memperkuat gerakan teman-teman tuli supaya lebih inklusif. Nah, di silang ini kita bersama-sama tidak hanya mau ekosistem untuk bisa menggerak aja, tapi kayak ada panggilan sendiri untuk bisa bikin perubahan. Oke. Berarti hitungannya kalau kita semua jadi sama-sama menyuarakan tentang teman-teman tuli, menyuarakan tentang Baby Sindo ini, kita bisa disebut Deaf Ally ya? Betul. Nah, Mas Yusuf, menarik nih. Silang ini kan juga tentunya tadi Arsa sebagai content creator artinya kan juga menyuarakan lewat media sosial. Nah sekarang udah berapa banyak yang tergabung di silang? Ya, alhamdulillah dari sejauh yang dari awal kita bangun sampai sekarang itu kurang lebih ada 1.000 lebih yang udah engage sama kita gitu dengan berbagai macam kegiatan kita. Ada kegiatan seperti Deaf Webinar. Kita lebih fokus kepada empowering teman-teman tulis supaya lebih berkembang ya secara SDM-nya kayak gitu. Oke, kegiatannya apa aja sih silang itu? Banyak banget sebenarnya. Cuma beberapa ada yang seperti tadi Deaf Webinar. Ada juga Silang Connect nih. Oh, apa itu? Kita berusaha untuk membawa teman-teman tuli keluar rumah. Artinya supaya bisa ketemu sama orang dengar, kayak kita kayak begini, khususnya di beberapa perusahaan-perusahaan tuh, supaya dia tahu, oh gini ya dunia industri itu seperti apa. Sehingga mereka memantik nih untuk mau lebih tereksplor lagi, untuk kerja, belajar banyak dan segala macamnya, kayak gitu. Nah, Mas Yusuf dan di sini Arsa, mungkin ini hal yang sangat mendasar ya, tapi mungkin banyak yang tidak tahu terkait dengan penyebutan teman tuli, gitu. Kata tuli sendiri kerap dianggap kasar seperti itu. Nah, jadinya mereka akhirnya memperhalus, mungkin juga sebagaimana yang memang ada di kamus juga akan menggunakan kata tunarungu. Nah, kenapa akhirnya kita semua berdiri sudah bertahun-tahun bahkan lamanya di sini supaya semuanya tahu kenapa penyebutan dengan teman tuli, kenapa menggunakan tuli? Mungkin Arsa nanti ditambah sama Mas Yusuf. Oke, mungkin sedikit menjelaskan. Banyak orang berpikir kata tuli dan kata tunarungu atau kata tuli ini adalah kasar. Ya mungkin aku perjelas sedikit. Untuk kata tuli dengan T huruf kapital di awal, karena kata sifat, di mana ini mempunyai identitas dan juga kita berisyarat. Kita di dalamnya ada punya budaya, komunitas, cara turun-temurun itu selalu ada dan menempel. Kemudian kalau untuk tunarungu, ini adalah dari dua kata yang terpisah. Dari kata tuna, yang artinya rusak, rungu artinya pendengaran. Artinya seperti pendengaran yang rusak, biasanya itu memang diterapkan di bagian medis atau secara dokter, diagnosis dokter. Kalau tuli fokusnya adalah sosial budaya. Kalau tunarungu perspektifnya ini ada perspektif dari patologis, seperti itu. Kurang lebih penjelasannya. Oke, jadi belajar ya Okta. Jadi belajar ya, Jadi ternyata itulah dia ya, bahwa justru yang diharapkan adalah mungkin teman tuli ya kan. Nah mungkin saya menarik juga nih, nanya ke Kak Putri. Kak Putri,
akhirnya bisa belajar bahasa isyarat, kemudian juga jadi interpreter, gimana sih Kak? Bisa nggak jelasinnya sambil ini? Iya, kalau aku belajar JBI dari 2017, sebetulnya backgroundnya hampir sama Kak Yusuf. Dari situ jadi timbul terjun dunia tuli dan sampai sekarang jadi interpreter. Oke, nah Kak Yusuf berarti memang ada juga teman-teman yang memang mau belajar bahasa isyarat ini terus masuk silang gitu. Itu boleh juga ya berarti? Boleh banget. Teman yang mau belajar itu bisa coba ulik-ulik nih ya Instagramnya kita di silang.ig. Itu banyak banget kita konten-konten yang nge-share terkait bahasa isyarat di sana gitu. Atau bisa juga aplikasi kita ada nih yang mau belajar itu gratis, jadi teman-teman bisa ngeliat dan belajar sebelum ketemu teman-teman tuli dulu nih kan ya. Itu juga bisa di sana. Oke, nah biasanya ada nggak yang curhat misalnya kesulitannya ketika belajar bahasa isyarat, apa aja sih? Mungkin karena ini punya konstruksi yang agak berbeda ya kan, visual based sama kita kan pakai verbal, juga agak-agak berbeda kayak gitu kan. Itu mungkin kesusahannya. Tapi karena visual itu justru lebih cepat ya menurut saya ngelihatnya. Kalau kita terus belajar kayak gitu. Dan paling penting itu beda satu nih. kalimatnya katanya. Oh iya. Beda kalimatnya. Dan terpenting itu adalah Contoh ketemu teman strukturnya. tulinya langsung. Biar cepat itu. Oh gitu. Berarti harus langsung praktek langsung ya, jadi biar tahu gitu. Betul, betul. Dan pastinya di sini silang juga hadir sebagai bentuk untuk memberikan akses gitu ya. Semakin banyak orang yang belajar bahasa isyarat, semakin nggak ada hambatan lagi untuk berkomunikasi, baik itu teman dengar maupun teman tuli. Iya, termasuk juga ngasih pembukaan juga nggak sih? Maksudnya biasanya kan kayak dunia kerja juga sudah mulai terbuka gitu kan dengan atau rekrut juga teman-teman tuli. Nah ini ada juga nggak yang misalnya belajar dari perusahaan gitu misalnya untuk mereka mempelajari oh kalau kita mempekerjakan teman-teman tuli itu seperti apa sih gitu? So far sih udah lumayan cukup banyak ya, antusiasme perusahaan-perusahaan untuk terbuka ke teman-teman tuli gitu. Makanya kita pun juga di Silang ada programnya. Mungkin di awal kita masuk dulu ke namanya Silang Connect tadi, supaya perusahaan ini supaya tahu oh ada tuli ya, oh seperti ini ya, dan mereka kaget juga. Pasti kan bingung gimana cara nge-approachment-nya dan segala macam. Nah, Silang Connect ini kita hubungkan nih beberapa tuli sekitar 20-60 orang, kita bawa nih ke perusahaan, visiting company gitu. Dan ini terbuka, oh seperti ini ya, oh ternyata simple juga ya, akses buat teman-teman tuli gitu. Nah akhirnya mau tuh. Dan juga ada beberapa ke Silang juga, itu yang bantu cariin tuli untuk bisa kerja di sini gitu. Dan alhamdulillah lumayan beberapa perusahaan kayak gitu. Arsa, kalau untuk Arsa di sini sendiri dari pengalaman lalu bertemu dengan teman-teman dengar, bekerja sama di Silang, itu bagaimana? Wah, aku sebetulnya mungkin sedikit share juga bagaimana cerita aku masuk ke Silang gitu ya. Dimana aku masuk ke Silang tuh sebenarnya berpikir, nih bisa masuk gak ya gitu kan. Setelah itu baru selama 1 tahun berbaur, ada rasa campur aduk gitu kan, termotivasi. Dan aku bisa satu tim langsung dengan Kak Yusuf dan diberikan banyak kesempatan hal-hal yang lainnya. Dan itu yang baru-baru juga untuk aku. Jadi Kak Yusuf itu memberikan ruang untuk kita bisa berkembang. Dan kemampuan kita itu pun dipercaya. Dan itu aku sangat menghargai hal tersebut. Ditambah ada rasa optimis dariku. Kalau kita melangkah lebih, aku bisa mengambil langkah kecil ini dari Silang dan harapannya pergerakan dari Silang ini bisa juga lebih besar gitu. Untuk kesetaraan dari teman-teman tuli dan juga teman-teman dengar yang masyarakat yang lebih luas, baik itu dia kelompok rentan ataupun yang lainnya, dan kita masih bisa lebih dekat dan tidak ada gap lagi. Harapannya semoga Silang bisa menjadi role model untuk yang lainnya dan teman-teman tuli pun juga bisa menerima itu. Ada kita punya kesamaan hak untuk bisa berkembang, belajar, dan yang lainnya. Oke, nah tadi kita udah ngomong soal bagaimana perjalanan mungkin di sini Mas Yusuf dan Arsa pastinya ada di Silang. Nah tapi kalau kita nanti sebelum belajar bahasa isyarat abis ini mungkin saudara mau tahu dulu nih deh Arsa. Arsa kalau dari budaya tuli. Nah ini menarik sekali karena mungkin ada beberapa yang kita teman-teman dengar belum tahu. Kalau memanggil dari jarak jauh gitu atau mungkin itu seperti apa sih? Bisa lambaikan tangan, atau biasanya teman-teman tuli kalau lagi jarak jauh kan takut bersuara, takutnya ini ya jadi pusat perhatian gitu kalau kita bersuara. Solusinya bisa lambaikan tangan, atau kalau misalkan gak kelihatan, kurang berhasil gitu ya,
bisa pakai handphone flash gitu ya. Contohnya bisa seperti ini. Seperti ini dinyala, dihidupkan kembali. Gitu. Itu salah satu contohnya. Oke, itu budaya tuli yang kita mungkin di sini nggak relate ya, karena kita mungkin bisa panggil, tapi ini adalah bentuk komunikasi dari teman-teman tuli yang mungkin ketika kita nanti ingin berinteraksi dengan teman-teman tuli, kita bisa nggak ragu untuk melakukannya. Oke, jadi bukan yang wah gitu, bukan rusuh, tapi emang kita lagi memanggil gitu. Banyak yang bisa kita pelajari, Edwin, termasuk juga nanti kita akan belajar panggilan kita masing-masing, Edwin dan juga Okta seperti apa. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kerjain tugas berduaan. Hah? Temukan kode unik di tutup botol Aqua. Kirim kodenya lewat WhatsApp. Menangkan apartemen mewah, mobil, dan hadiah menarik lainnya. Minum Aqua dapat hadiah miliaran tanpa diundi. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan? Indomie Jumbo dulu. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Kopi Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Saya mau coba pakai bahasa isyarat dikit nih. Oke, gantian aku ya. Halo, nama saya. Panggilannya seperti ini. Aku juga mau punya panggilan. Jadi memang kalau tadi kita sempat berbincang-bincang ya, ternyata di sini teman-teman tuli atau teman-teman dengar semua punya nama panggilan isyarat. Jadi kalau misalkan, kan nama Okta ini lengkapnya Putri Oktaviani. Panggilan Okta. Nah kalau sama teman-teman tuli juga punya panggilan. Oh ya, ada panggilannya. Kayak Edwin tadi begitu ya. Betul. Mau nanya nih ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, sebenarnya pemberian nama panggilan di dalam bahasa isyarat ini diberikannya seperti apa? Nanti mungkin Arsa bisa nambahin. Jadi memang supaya mempersingkat, kan nama kayak Yusuf kan agak panjang tuh kalau Yusuf. Jadi dipersingkat jadi simbolisasi aja. Yusuf. Kayak gini. Dan ini dikasih harus dari teman-teman tulinya langsung gitu. Itu biasanya dari karakteristik fisik kita, misalnya ada tai lalat di sini atau apa, atau karakteristik kebiasaan kita, atau yang paling dalam itu visioner, lebih ke yang filosofis juga gitu. Kayak Yusuf gini, Yusuf visioner. Oh, itu lebih dalam. Artinya visioner, Mas. Visioner. Wah, Yusuf. Jadi ada dan ini lebih dalam. Dan ini itu F-nya. F-nya. Yusufnya, F-nya. Kalau Arsa sendiri? Kalau aku Arsa seperti ini. Kenapa? Bisa tebak nggak? Sebab aku sama suka benerin rambut. Berarti Apapun kegiatannya pasti benerin rambut, makan benerin rambut. Jadi mungkin kalau ketemu Gambar gimana jadi nih? A gitu kan, A-nya dipotong jadi kayak gini gerakannya. Arsa seperti ini, saudara. Kan kalau kenalan sama-sama gini dong. Iya, sama-sama seperti ini. Kita dikira orang-orang yang kita kibas poni terus ya jadinya ya. Oke, tadi kita udah tahu Okta mungkin nanti
bisa gabung ke komunitas silang nih, ketemu sama teman-teman tuli, juga ngobrol dan belajar bahasa isyarat, nanti bisa dikasih nama isyarat. Betul. Gitu. Pengen sintar ya di akhir ya, siapin. Nah, saya mau tanya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, kalau silang sejauh ini kegiatannya udah sampai mana sih? Maksudnya udah berapa banyak kerjasama yang dilakukan dengan teman-teman di komunitas silang ini? Mungkin kolaboratornya juga boleh disebut, Mas. Oh ya, so far sih alhamdulillah udah banyak banget gitu ya, beberapa kolaborator kita. Baik dari pemerintah, swasta juga. Kalau pemerintah itu kemarin tuh kita kegiatan ke TMI itu. Kita visit ke beberapa tempat-tempat di sana bareng teman-teman tuli juga beberapa teman-teman yang ada di sana gitu. Juga ada beberapa training-training gitu ke teman-teman tuli untuk kewirausahaan dan segala macamnya gitu. Dan juga ke musik nih. Kita juga pernah terjemahin di konsernya Yura Yunita. Juga beberapa band-band yang lain juga kita juga terjemahkan supaya tuli bisa merasakan juga nih bagaimana indahnya musik itu. Oke, ayo kita kerjain Kak Putri, Arsa yang translate, Kak Putri yang nyanyi. Berarti Arsa juga pernah ya? Iya, nah Arsa berarti memang pernah kolaborasi katanya ya, pernah cerita tadi di belakang kita, Okta cerita kolaborasi sama musisi Indonesia nih. Mungkin Arsa boleh diceritain waktu itu pengalamannya seperti apa? Ya, pernah mengcover lagunya Lomba Sihir, di mana ada tim yang memanggil gitu kan, Arsa tolong coba nih lagunya Lomba Sihir gitu. Terus aku coba, besoknya syuting, belajar gitu kan secara liriknya, kemudian diisyaratkan. Lama-kelamaan, orang-orang nonton tuh kayak, wah ada beberapa yang viral juga gitu. Teman-temanku banyak menginfo, kamu yang di Lomba Sihir ya keren tuh gitu kan. Lama-kelamaan, beberapa minggu kemudian ya, diundang kita dengan Lomba Sihir di konser mininya Lomba Sihir gitu kan, langsung aku pun menerjemahkan gitu kan lagunya dia. Teman-teman kepo, nah mungkin bisa dilihat di Instagram juga di Lomba Sihir dan di YouTube. Oke, berarti itu cara teman-teman tuli menikmati musik seperti itu. Bisa konser ya, berarti Bisa seru konser banget. ya Arsa ya. Dan gimana Arsa waktu itu ada teman-teman tuli yang ikut gak untuk nonton, dan pengalaman teman-teman tuli saat cerita ke Arsa seperti apa? Teman-teman tuli konser, ikut konser, karena mungkin banyak beberapa teman-teman tuli, teman-teman dengar lain, gimana sih teman tuli bisa menikmati konser gitu kan. Dan itu masuk ke dalam budaya tuli di mana mereka banyak menikmati dari speaker, mereka merasakan speaker dentuman speaker yang keras gitu kan, jadi kerasa beatnya. Ditambah juga dengan visual yaitu berisyarat. Kurang lebih mereka menceritakan seperti itu, dan banyak teman-teman tuh yang bisa menikmati dengan cara seperti itu. Oke, untuk bisa asik ya gitu teman-teman tuli. Nah, tanggal 23 September ini ya, dan juga saudara itu merupakan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ada acara nggak nih teman-teman silang? Kalau di silang ini kita pengen ngelakuin yang lebih konkret, yaitu tadi ke Silang Connect. Jadi kita pengen menghubungkan semua teman-teman tuli untuk bisa visit nih ke beberapa perusahaan supaya tahu dunia itu seperti apa sih gitu. Kita milih untuk melakukan Silang Connect ini karena ini cukup powerful ya bagi teman-teman tuli, langsung berdampak kepada ada motivasi untuk mau kerja, mau mengembangkan diri dia dan segala macam. Kita fokus yang lebih konkret sih Mbak, untuk bulan ini. Oke, jadi memang nanti yang akan dilakukan itu langsung terjun ke yang memang disasar, yakni untuk pemberdayaan juga, pastinya juga untuk pengenalan perusahaan itu sendiri juga terhadap teman-teman tuli. Oke, nah ini terkait dengan hal-hal yang mungkin juga perlu diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya Mas Yusuf dan juga Arsa, boleh gak sih kita belajar bahasa isyarat tuh bolehnya dari mana aja gitu? Nah salah satu kan di silang bisa nih, itu pengajarnya pasti dari teman-teman tuli atau seperti apa? Arsa, jawab. Ada cara ikut belajar bahasa isyarat ya, bisa mungkin banyak informasi di Instagram, di acara itu, di workshop kita, workshop di Sindo, dan acara juga bisa ngajak teman-teman lainnya yang baik muda-muda untuk ikut bisa tahu dan dekat dunia tuli. Ya, pengajarnya teman-teman tuli, dan kalau kemarin-kemarin kita coba kemas dengan berkolaborasi dan berjalan-jalan bareng gitu ya, walking tour antara teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Jadi teman-teman tuli tidak takut bertemu dengan teman-teman dengar, dan teman-teman dengar juga tidak takut bertemu dengan teman-teman tuli dan bisa belajar langsung sama tulinya itu sendiri. Oke, Okta,
Udah tahu semua abjad bahasa isyarat belum nih? Atau ada yang lupa-lupa? Ada di belakang. Ada di belakang. Ada contekan ya? Contek kita. Tapi di sini mungkin mau minta tolong Arsa ajarin kita mungkin ya di sini semuanya ya. Sama saudara semua di rumah boleh sama-sama nih. Untuk belajar bareng Silang, untuk belajar abjad pada hari ini. Oke. Oke. Pertama mungkin mau kayak nama untuk program ini kayak Sapa Indonesia. Sapa Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selanjutnya kita coba langsung abjad ya. Oke, siap ya? Siap. Ikutin. A. Ini A. A. B. Oh, B. C. D. E. F. F. G. G. H. 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 I. I. J. Oh, bentuk J-nya gitu ya. J. K. K. Oh, K. Oh, ini aku tadi ya. K. Oke, K. L. 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 M. M. N. 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 Heeh. O. O. P. 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 Oh, P. P. Q. Ki. Q. Oke, oke. Q. R. R. L. S. 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 Oke, S. T. 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 U. U. V. W. P. W. 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 X. X. Y. 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 Oh, gini digambar Y. Y. Gini atau seperti ini juga bisa. Y. Y. Z. Z. Yeay. Oke. Kita belajar mungkin di sini ya. Jadi semua saudara di rumah juga udah bisa bahasa isyarat nih mendasar berarti ya. Nah, untuk belajar lebih jauh, nah mungkin boleh jelasin sedikit nih Kak Yusuf, ada kelas-kelasnya, tingkatannya apa aja sih kalau belajar di Silang? Kita sebenarnya ada level-levelnya, ada kayak A1, A2, B1, B2 sama C. Jadi ada level-levelnya. Itu tingkatan itu punya tingkat kesusahannya lagi ya gitu. Tapi sebenarnya kalau pengen bisa cepet, itu langsung ketemu teman-teman tulinya langsung aja. Setiap hari ketemu dan segala macam, pasti cepet banget sih kalau itu sebenarnya. Oke, nah Kak Yusuf ada yang mau disampaikan nggak, terutama untuk teman-teman tuli supaya memotivasi tentunya bagaimana cara mereka bisa percaya diri, bisa menghadapi dunia luar lah gitu ibaratnya, terus juga bisa bisa menunjukkan kemampuan terutama dalam dunia kerja. Apalagi buat kode-kode di luar sana juga, Itu sama teman-teman kode. penting banget sih Mas. Ya. Memang kode selama ini, sejauh ini ya saya lihat emang agak hidden person gitu, menyembunyikan itu. Tapi saya pengen sih ngajak semua teman-teman kode kayak saya, kita nggak usah malu sebenarnya. Justru ini keunikan kita gitu sebagai kode. Dan juga teman-teman tuli nih, ayo coba bergaul, bertemu sama teman-teman dengar, khususnya di programnya Silang nih, yang Silang Connect. Pasti banyak manfaat yang didapatkan sih gitu. Ayo gitu. Dan juga teman dengar terbuka juga nih ke teman tulinya supaya kita ketemu tengah-tengah supaya ini bisa terbangun ekosistem yang inklusif kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau buat Arsa sendiri di bulan dari bulan bahasa isyarat gitu ya, bulan awareness bahasa isyarat ini pengen ada pesan apa untuk teman-teman dengar dan teman-teman tuli di luar sana? Untuk saya, teman tuli ini bukan hanya identitas saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi saling melengkapi. Pesan saya, jangan merasa dunia kita tuh berbeda. Tapi kita dari situ kita belajar bagaimana kita bisa berempati, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi. Harapanku, teman-teman tuli semuanya, jangan patah menyerah. Pasti akan ada harapan-harapan untuk masa depan yang lebih baik. Itu makanya kita coba dukung dari Silang, kita hadir untuk bisa meraih harapan-harapan itu. Gitu sih. Oke, nah mungkin bisa diulang lagi Mas Yusuf, kalau mau ngepoin Instagramnya atau sosial medianya bisa kemana aja? Buka aja di IG kita silang.ig, di sana banyak banget beberapa konten-konten kita.
terkait bahasa isyarat itu seperti apa dan segala macam. Ada Arsa juga di sana nih. Oh iya. Banyak muka yang Paling banyak ini Arsa nih. Banyak muka-muka aku Arsa, ya. Arsa, Arsa, Arsa. Semua fit kayaknya saya. Oke. Tadi gimana? Sapa Indonesia. Sapa Sapa Indonesia. Oke, Sapa Indonesia. Kompas TV. Berarti di Eja ya. Kompas TV? Ada nggak? Belum. Belum. Ini teman-teman tuli yang lain ada yang mau ngasih masukan Oke. untuk bisa menentukan isyaratnya Kompas TV. Oke. Nah, boleh tuh di-reply ke Instagramnya Sapa Indonesia Pagi. Jualan juga Promo ya. jadinya. Oke, Oke. terima kasih teman-teman dari Terima Sila, kasih. terima kasih Arsa, Kak Yusuf dan juga Kak Putri sudah main-main di studio Kompas TV. Semoga ini juga bisa memberikan inspirasi juga bagi teman-teman dengar bahwa memang belajar bahasa isyarat juga salah satu yang penting supaya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Betul, dan tadi yang disampaikan juga teman tuli, bukalah diri juga ke teman-teman dengar. Jadi kita semua di sininya bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan lingkungan yang pasti inklusif. Bareng-bareng. Oke, kita akhiri dulu Sobat Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Tuncan pastinya, di sini juga bersama dengan Silang. Sampai diem aku ya, lagi perhatiin bahasa isyarat. Terima kasih semuanya, terima kasih. Madinah, kota yang bercahaya.